Semeton Istana Channel pada saat itu saya bekerja di Bali dan masih ada Alfa Store. Dan tragedi bom Bali 2 benar-benar saya rasakan dan ratusan mayat bergelimpangan di Rumah Sakit Sanglah. Saya melihatnya dengan jelas bagaimana mobil-mobil itu melewati Bali. Itulah sedikit kisah pada saat saya berada di Bali. Dan Semeton, di Bali sering kali terucap kata, orang Bali jual tanah untuk beli bakso, sementara orang Jawa jualan bakso untuk beli tanah. Sebuah kata-kata populer yang sering diungkapkan oleh Semeton Bali, teman-teman saya pada saat itu untuk menyindir fenomena sosial ekonomi yang sedang berlangsung, khususnya terkait alasan mengapa orang Bali kian tersisih di tanahnya sendiri. Meskipun pahit, tetap harus saya sampaikan bahwa pemeo di atas memang ada benarnya. Ketersisihan orang Bali sedikit banyak juga dipengaruhi oleh perilakunya sendiri, di samping faktor-faktor eksternal. Ungkapan nak Bali, ngadep tanah beli bakso, nak Jawa ngadep bakso beli tanah. Jelas tidak bisa dimaksudkan untuk menjatuhkan mental, apalagi menjelek-jelekkan atau menghina orang Bali. Demikian ditulis pada dewatanews.com. Jelas, melainkan lebih dimaksudkan sebagai otokritik agar sadar terus bisa melakukan koreksi sendiri terhadap perilaku itu. Pedagang Bali kalah bersaing. Tidak mungkin hasil jual tanah miliaran semuanya dihabiskan untuk beli bakso. Sebagiannya mungkin digunakan untuk ngaben atau upacara adat agama lainnya. Alasan jual tanah paling populer di Bali. Lalu ada juga yang digunakan untuk beli mobil SUV seri terbaru. Ini alasan jualan tanah terpopuler kedua. Sisanya untuk senang-senang, entah main ke kafe, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Termasuk beli bakso tentunya bagi yang doyan bakso. Setelah hasil penjualan tanah ludes, lalu ikut-ikutan teriak Bali not for sale sambil mengepalkan tangan. Celetuk Ge Alit, seorang karyawati bank yang kebetulan tinggal di sebelah rumah dan kerap belanja di warung tempat saya biasa nongkrong sambil cekikan. Saat saya dan beberapa kawan ngobrol tentang fenomena konversi sawah menjadi beton beberapa bulan lalu. Ditulis pada dewatanews.com. Apa yang disampaikan Ge Alit itu tidak benar. Yang saya tahu gerakan Bali Not For Sale itu dilakukan oleh organisasi bukan perorangan dan ditujukan kepada pihak berwenang agar tidak menjual Bali. Sedangkan keputusan menjual tanah kan sepenuhnya hak masing-masing pribadi pemegang sertifikat hak milik, bukan hak pemerintah. Jadi tidak ada hubungannya, out of context. Lagi pula, saat ini sudah jarang ada orang Bali yang jual tanah karena memang sudah tidak ada tanah berukuran luas lagi, terutama di daerah perkotaan. Yang ada paling beberapa are, itu pun dikontrakkan dan hasilnya dijadikan modal usaha kecil-kecilan, bukan untuk foya-foya. Masalahnya sekarang, penjualan orang Bali kalah bersaing dengan pendatang, khususnya di skala kecil. Ini yang ingin saya sampaikan, dan sama halnya dengan pemeo di awal tadi. Tulisan ini pun tidak dimaksudkan untuk menjelek-jelekkan atau mendiskreditkan orang Bali. Demikian tulis dewatanews.com. Sebaliknya, justru karena rasa peduli dan harapan besar agar Semeton Bali khususnya para pedagang dalam konteks ini bisa melakukan perbaikan, sehingga kedepannya lebih mampu bersaing di tanah sendiri. Sementara pemerintah tak berdaya mengatasi membludaknya arus masuk pendatang. Sekali lagi, ini kenyataan pahit, namun harus saya sampaikan ke publik bahwa memang pedagang Bali kalah bersaing dengan pendatang, khususnya pada skala kecil. Tak perlu riset dan analisis statistikal. Ini fakta yang saya saksikan bahkan alami sehari-hari. Pedagang asli Bali pada umumnya kalah bersaing dibandingkan pedagang pendatang. Khusus warung nasi lawar dan babi guling, bisa saya mengerti jika kalah ramai dibandingkan dengan warung soto atau bakso atau sate kambing atau ayam goreng lalapan. Sebab lawar dan babi guling memang hanya dikonsumsi oleh orang Balinya saja. Sementara warga pendatang yang saat itu sudah nyaris 50% dalam komposisi kependudukan di daerah perkotaan kan tidak makan lawar atau babi guling. Sedangkan soto bakso, sate kambing, dan ayam lalapan dimakan oleh semua orang termasuk orang Balinya. Saya juga tak heran ketika karyawan di Denpasar, Kuta Jimbaran, Ubud, dan sentra-sentra pariwisata lainnya mengeluh kesulitan mencari tempat makan saat musim liburan Idul Fitri tiba.
sebab makan nasi lawar dan babi guling tiap hari selama beberapa minggu memanglah membosankan. Sesekali tentu ingin makan soto, bakso, sate, atau nasi campur non Bali, logis dan mudah dinalar. Namun menjadi pemandangan aneh ketika warung soto ayam pedagang Bali tak seramai warung soto ayam milik pendatang, atau warung nasi campur milik orang Bali tak seramai warung nasi campur pendatang, padahal lauknya sama-sama tempe, tahu, ikan laut, telur, dan lain-lain, tanpa babi sama sekali. Atau lapak sayur orang Bali di pasar Kumbasari tak seramai lapak sayur pendatang di pasar yang sama, atau toko kelontong milik orang Bali yang menempati ruko tak seramai warung kelontong pendatang yang hanya menempati bangunan semi permanen bahkan bedeng. Saya penyuka ikan laut. Suatu hari saya terpaksa tak maksa ikan laut gara-gara Ibu Nur tidak jualan. Padahal masih ada puluhan pedagang ikan di pasar, dan masih banyak fenomena aneh lainnya yang saya amati dan alami sendiri. Apa yang tidak beres? Entahlah, yang jelas setidaknya menurut saya pribadi ada 9 hal yang bisa dicontoh oleh semeton pedagang Bali dari pendatang agar lebih mampu bersaing. Sebagai berikut. Sebelum beli tentu dia menanyakan harga per kilonya. Bukan dikasih tahu berapa harganya, malah ibu itu dengan ketus berkata, "Idiolas ampunang nawah. Nak mal jani B kewah alih-alihnya dipasih. Tolong jangan menawar harga, sekarang ikan mahal, susah nangkep di laut." Padahal istri saya baru nanya berapa harga per kilonya, belum sempat menawar. Tak suka dengan sikap dagang itu, di samping anak saya kedua merengek mau jalan terus. Tanpa babi bu, istri saya ngeloyor pergi. Namun ibu tak terima lalu berteriak, "Weh bu, kone kalau beli B, mudah megedi. Ibu katanya mau beli ikan, kok ngeloyor pergi?" Lalu istri saya balik dan mengatakan ia pergi karena mengira ikannya tidak dijual. Ibu itu pun akhirnya memberitahu berapa harga ikannya. Karena terlalu mahal, istri saya pun ngeloyor lagi tanpa mengeluarkan satu patah kata pun. Ya jelaslah istri saya ngeloyor pergi tanpa berkata apa-apa, sebab sudah diperingatkan untuk tidak menawar. Jika ditawar nanti pedagang ikannya ngomel lagi. Sementara untuk beli juga tak mungkin sebab harganya terlalu mahal. Demikian cerita tersebut ditulis pada dewatajus.com. Namun ibu itu tak terima dan berteriak dengan kata-kata kasar. "Weh, bang, SAT, urain harga masih megede buin, kengken kena nyine." Karena terlalu kasar, istri saya pun membeli sikap itu dengan mendatangi dan memaki-maki balik pedagang ikan itu, dan terjadilah keributan. Sejak saat itu istri saya mesasat, semacam bersumpah untuk tak akan pernah belanja ikan di pasar itu selain di lapaknya Bu Nur. Wow. Contoh lainnya dialami oleh tetangga saat sang istri pulang kampung. Pak Putu membeli nasi babi guling di daerah Tanjung Pungka dan Pasar untuk dirinya sendiri dan 3 anaknya yang masih kecil. Tak mau anaknya kepedasan, maka saat memesan dia minta agar tidak diisi lawar dan bumbu. Bukannya menyimak baik-baik apa yang dipesan, ibu penjual nasi asik saja tek mencincang lawar. Saat mulai membungkus, Pak Putu berusaha mengingatkan kembali agar tidak diisi bumbu. Namun bukannya menyimak, dagang nasi itu malah berbicara dengan pembantunya sambil terus membungkus nasi. Selesai bungkus baru bertanya, "Apa orang Pak Mare? Tadi Bapak bilang apa?" Dengan sabar Pak Putu mengulangi permintaannya sambil menjelaskan bahwa dirinya beli nasi untuk anak-anak yang masih kecil. Namun dengan ketus dagang nasi lawarnya menjawab, "Tiang menerima pesanan khusus." Atau "Saya tidak menerima permintaan khusus." Pak Putu mengaku sejak saat itu selalu berusaha menahan keinginannya untuk makan nasi babi guling. Jika istri tak masak, katanya mendingan beli soto Arema atau ayam goreng Sari Laut Bang Edi yang kebetulan tak jauh dari rumahnya. Hal ini tentu karena Pak Putu tak pernah menerima sikap tak ramah dari tukang soto Arema dan Sari Laut Bang Edi. Sikap pasar dagang ikan dan dagang nasi babi guling itu sudah pasti tak mewakili perilaku semua pedagang Bali. Nyatanya istri saya tetap membeli sayur, buah, bumbu, canang, dan barang keperluan lain pada pedagang Bali. Namun semeton pedagang ikan di pasar itu kiranya perlu belajar cara bersikap baik pada pembeli dari Bu Nur, dan dagang nasi babi guling di Tanjung Bungka itu juga perlu belajar dari warung soto Arema atau Sari Laut Bang Edi. Kemudian
Yang kedua, sigap melayani pembeli. Sigap melayani pembeli adalah karakter berikutnya yang perlu dicontoh oleh pedagang Bali. Dari pedagang pendatang, ini hasil perbandingan antara rumah makan, merangkap catering yang dikelola oleh orang Bali, dan pendatang. Untuk tidak merusak nama atau merek tertentu, saya tidak mau nyebut nama atau merek. Namun keduanya lumayan besar, sama-sama cukup dikenal. Sama-sama punya gerai di mana-mana, sama-sama punya ratusan pegawai, dan keduanya pernah menjadi langganan kantor di mana saya bekerja. Rumah makan milik orang Bali ini posisinya cukup strategis, dekat pusat bisnis sekaligus pusat pemerintahan, cukup sering warawiri, sehingga saya pun kadang hampir untuk makan siang di sana. Masaknya enak, khas Bali, harganya juga terjangkau. Satu-satunya masalah yang membuat saya selalu menahan nafas setiap kali makan di sana adalah leletnya pelayanan. Mereka bersikap seolah tak butuh konsumen, lebih suka mengobrol antara waitress dibandingkan melayani pembeli. Apalagi saat melayani pesanan nasi kotak dalam jumlah banyak. Pembeli yang langsung makan di sana harus menunggu sampai mereka selesai membungkus. Karena hal itu pula banyak yang urung makan di sana, termasuk saya. Kontras dengan rumah makan milik pendatang yang pernah jadi langganan kantor di mana saya bekerja. Mereka begitu sikap dan gesit melayani pembeli. Meskipun pembelinya dua, lebih ramai dibandingkan rumah makan milik orang Bali tadi. Dengan jumlah pegawai kurang lebih sama, mereka bisa melayani pembeli dalam waktu sangat singkat, antara 5 hingga 10 menit. Mereka juga melayani pesanan nasi kotak dalam jumlah besar, namun itu nampaknya tak pernah mengganggu pelanggan yang langsung makan di tempat. Masakannya juga enak, khas, dan selalu fresh. Harga per satu porsinya kurang lebih sama. Jadi tak heran jika rumah makan ini selalu ramai, dan dari kecepatan mereka menyajikan makanan saja sudah terlalu jelas terlihat rumah makan kedua ini berdaya saing lebih tinggi. Kemudian menghargai uang kecil. Di dekat tempat tinggal saya ada toko lumayan besar, hampir sebesar minimarket, menempati bangunan ruko 2 lantai dan menjual berbagai keperluan sehari-hari. Mirip minimarket lah, dari pelangkiran di atas meja. Tak jauh dari toko itu ada toko kelontong kecil, hanya menempati bangunan semi permanen dengan tembok bataku yang masih telanjang, dan juga jualan barang kebutuhan sehari-hari yang mungkin toko kelontong kecil ini sepasang suami istri berusia 50-an, dan dari pengakuannya mereka asli Jawa Timur, namun jadi PNS di Bali sejak muda hingga pensiun. Biasanya toko kelontong kecil akan sepi jika di sebelahnya ada toko besar dengan barang dagangan yang kurang lebih sama. Ini yang terjadi malah sebaliknya, sementara toko kelontong milik Pak Sutri dari Jatim itu selalu ramai. Toko besar yang milik orang Bali bisa dibilang sepi pembeli. Setiap hari melewati toko itu, sangat jarang saya melihat ada sepeda motor parkir di sana. Suatu sore, sudah agak lama, mungkin 2-3 tahun lalu, saya mampir di toko milik orang Bali itu untuk membeli sebungkus rokok. Sambil bilang mau beli rokok merek tertentu, saya selurkan selembar uang 100.000. Nggak ada, kata si pedagang singkat, tanpa ekspresi. Sementara dari kejauhan saya lihat ada banyak merek itu berjejer-jejer di rak khusus rokok. Lalu saya dekati rak rokok itu untuk memastikan saya tak salah lihat. Benar, memang ada sebungkus rokok. Sambil menunjuk rak saya katakan, ini ada loh Bu. Tahu apa jawaban ibu pedagang itu? Nggak ada susuk, beli di sebelah aja, ujarnya singkat, masih tanpa ekspresi. Belanja 14.000 diberi 100.000, nggak ada kembalian. Gila nggak? Kalau nggak gila ya berarti tak menghargai uang kecil. Ya bisa ditebak, akhirnya saya beli rokok di toko kelontong milik Pak Sutri asal Banyuwangi itu. Nggak usah belanja 14.000, beli bensin seliter dikasih uang 100 pun disusuki tanpa masalah. Sejak saat itu saya tak pernah mencoba untuk belanja di toko milik Semeton Bali itu. Sepanjang masih ada toko lain yang buka, jadi tak heran jika toko itu nampak selalu sepi. Sebagai pembanding yang lebih ekstrim, saya pernah beli tas plastik atau kresek di sebuah toko milik saudara Tionghoa di daerah Imam Bonjol. Saya hanya membeli selembar. Ya, tahu sendirilah berapa harga tas kresek selembar. Tapi dicarikan di antara tumpukan barang-barang yang memenuhi ruangan toko itu. Sadar hanya belanja kecil, namun merepotkan, saya bilang nggak jadi. Tapi dengan ramah, engkong pemilik toko bilang, tolong tunggu sebentar, masih dicarikan. Artinya apa? Uang 1.000 perak pun sangat berarti bagi seorang pedagang. Pedagang Semeton Bali seperti pemilik toko di atas perlu belajar menghargai uang kecil. Perlu belajar memahami, terlepas dari berapapun nilai pembeliannya, yang namanya pembeli tetap berharga. Kemudian kualitas barang. Pernah makan nasi babi guling di pasar Senggol Kerenang. Dagang babi guling di sini semuanya Semeton Bali. Babi guling yang dipajang kelihatan sangat besar
dengan kulit empuk merekah, sungguh merangsang selera setiap penyuka babi guling termasuk saya. Tak tahan godaan itu, saya bersama istri dan anak awalnya mau mencari barang tertentu pun mampir makan di salah satu warung di sana. Sungguh di luar dugaan, yang disajikan ke meja kami ternyata daging babi yang sudah sangat kering. Nampaknya sudah digoreng berkali-kali. Kulitnya hanya selebar 2 cm persegi pun tipis dan tidak diambil dari babi guling yang mereka pajang. Bumbunya pun sudah terasa agak-agak basi. Ini kan tergolong pengelabuan jika tak mau menyebut penipuan. Saya pikir siapapun akan kecewa terhadap pedagang yang berperilaku seperti demikian. Jadi jangan salahkan jika kemudian Sematon Bali pun lebih memilih makan bakso soto dan gulai kambing di warung sebelah. Di luar perkiraan, perilaku mengelabui pembeli menjaga kualitas barang dagangan sangatlah penting. Khusus makanan, kesegaran atau freshness mungkin menjadi hal yang penting utama selain cita rasa. Kecuali memang jenis instan. Tidak ada orang yang mengkonsumsi makanan yang sudah tidak segar, apalagi sudah basi. Kecenderungan pedagang menjual kembali makanan yang terlalu lama dan tak laku di hari sebelumnya memang sulit dihindari. Namun, saya kira hal ini bisa disiasati. Misalnya dengan tidak memasang dalam volume yang berlebih. Tidak memasak dengan jumlah yang banyak, namun disesuaikan. Mungkin dengan mengira-ngira tingkat keterjualan barang. Contohnya, cara berdagang pedagang dalam mengelola barang dagangannya agar kualitasnya tetap terjaga. Kemudian selanjutnya ketersediaan barang. Untuk mengembangkan kreativitasnya, tempo hari istri saya memesan meja kerja yang permukaannya ditutup kaca. Saat mejanya datang, dari terima pembantu, ternyata kacanya tidak pakai stopper pada keempat pojoknya. Kaca hanya diletakkan begitu saja di atas meja. Terpaksa saya carikan stopper untuk dipasang sendiri. Kemarin saya keliling ke toko bahan bangunan mulai dari yang terdekat. Kebetulan pemiliknya orang Bali. Saat saya tanya, apakah jual stopper kaca untuk meja? Jawabannya, tidak ada. Coba di tukang kaca. Mendengar jawaban itu, langsung kebayang sulitnya mencari tukang kaca yang setahu saya jumlahnya tak banyak. Sambil mencari tukang kaca, kebetulan saya melewati toko bangunan kedua. Saya coba untuk menanyakan, barangkali mereka menjual barang yang saya cari. Kali ini pemiliknya orang Arab dan jawabannya berbeda dengan toko bangunan pertama. Pemilik toko bilang, maaf barangnya kosong. Seolah-olah dia mau bilang, biasanya ada, namun kebetulan stoknya habis. Di samping mendapat harapan, kemungkinan toko bangunan berikutnya jual. Saya juga mendapat kesan bahwa kalau lain kali nyari stopper mungkin bisa coba cari di sini lagi, siapa tahu stoknya lagi ada. Selanjutnya, saya masuk ke toko bangunan ketiga yang ditunggui oleh Pak Sutri Tionghoa. Saat saya katakan cari stopper kaca meja, jajanya bilang ada, tolong tunggu sebentar, kita ambilin ke gudang dulu. Kokonya pun nampak keluar naik sepeda motor untuk mencarikan barangnya. Tak sampai 15 menit, koko itu pun membawa barang yang ia cari. Tahu berapa harganya stopper beserta skrupnya? Hanya 4.000. Sementara saya hanya beli 4 biji, artinya saya hanya belanja 16.000. Saya pulang membawa stopper dan merasa sangat terbantu karena tak harus keliling lagi ke toko-toko bangunan lainnya atau tukang kaca. Dalam perjalanan pulang, saya teringat cerita kawan lama yang kebetulan juga Tionghoa. Katanya pedagang Cina selalu berusaha membuat pembeli berbelanja di tokonya. Jika mereka tak punya barangnya, dia akan membeli di toko sebelah, meskipun untungnya sangat tipis. Hal ini katanya penting agar pembeli yakin tokonya selalu punya barang apapun yang dibutuhkannya. Bila sampai berkali-kali, terpaksa beli di toko sebelah untuk dijual kembali. Itu berarti sudah saatnya dia membeli dari distributor atau pabrik untuk di stok sendiri. Dia jadi punya komoditi baru yang pangsa pasarnya sudah pasti ada. Begitu terus sehingga toko milik orang Cina rata-rata berkembang. Ketersediaan barang dagangan sangatlah penting. Sebaliknya, tidak tersediaan jelasnya memperkecil kemungkinan pembeli datang kembali di lain waktu. Menjadi semakin kecil itu bila direspon yang diberikan kepada pembeli tidak simpatik, seperti hanya mengatakan tidak ada dengan ekspresi tak bersahabat. Dan menurut pengamatan saya, respon inilah yang seringkali ditunjukkan oleh pedagang Sematon Bali. Dalam hal ini, saya pikir Sematon Bali bisa belajar dari pendatang, entah itu orang Jawa, Sumatera, Lombok, atau Tionghoa. Kemudian jarang tutup. Di samping barang dagangan, tersediaan tokonya itu sendiri bahkan jauh lebih penting lagi. Tak peduli sebagus apapun kualitas barangnya, sesegar apapun makanannya, seenak apapun cita rasanya,
Semurah apapun harganya dan sebagus apapun layanannya, bila warung atau tokonya sendiri sering tutup, tetap saja tak mampu bersaing dengan toko yang selalu buka. Inilah yang banyak terjadi pada warung dan toko-toko milik Sematon Bali, termasuk warung Tipat Cantok yang pernah jadi langganan saya. Awalnya, tahun-tahun pertama, warung Tipat Cantok ini selalu ramai. Murid, pegawai swasta, pegawai pemerintah, entah dari mana datangnya. Selain berkerumun di sana, Tipat Cantoknya memang enak. Banyak sayur dan bumbunya segar. Warungnya juga bersih. Yang jualan cantik cekatan dan murah senyum. Harganya pun tergolong murah. Tak heran jika mereka bisa menyulap rumah tinggal tempatnya berjualan menjadi rumah besar berdinding marmer citata dalam waktu singkat. Namun entah mengapa belakangan ini sering tutup. Karena sudah kebelet ingin Tipat Cantok, terpaksa keliling cari warung lain. Untung nemu pedagang Tipat Cantok lain di dekat pasar. Tak kalah enaknya, yang pasti telah buka antara jam 10 sampai 5 sore. Kemudian selanjutnya tidak tamak. Salah satu penyakit purba manusia pada umumnya dari semua etnik dan suku bangsa adalah Raja Sika atau tamak. Turunan sifat tamak yang paling sering muncul ke permukaan adalah ingin cepat kaya dengan upaya minimal. Khusus para pedagang, perilaku ingin cepat kaya ini biasanya tercermin juga dari harga barang dagangan yang berada di atas harga pasar. Menjual barang-barang yang standar seperti sampo, odol, snack, rokok, dan lain-lainnya dilakukan di atas harga rata-rata. Meskipun harganya Rp1.000 lebih mahal, namun itu akan membuat sangat menjengkelkan dan membuat kita tidak lagi kembali untuk berbelanja di sana. Semeton, demikian tulisan-tulisan tersebut dituliskan pada dewatanews.com, dan saran-sarannya tentu kita tidak bisa menutup atau tidak mengetahui bahwa di Bali memang banyak terjadi ritual-ritual yang tentunya sering diadakan. Namun itu bisa disiasati tentunya dengan memberikan tugas menjaga toko kepada salah satu sanak keluarga atau mengangkat pegawai, misalnya untuk toko-toko yang sudah terlihat lebih besar, sehingga pelaksanaannya dan toko pun tidak terlalu sering untuk tutup. Kemudian mungkin perlu juga ada fleksibilitas di sisi awik-awik adatnya itu sendiri. Sebab jika tidak ada, suatu saat nanti ketika persaingan hidup makin ketat akan tampak pada titik pilihan antara tetap mempertahankan atau meninggalkannya. Agar hal itu tidak terjadi, perlu perubahan gradual, sehingga masih punya kesempatan untuk memilih mana yang prinsipal terus harus dipertahankan dan mana yang tidak prinsipal terus boleh fleksibel. Di luar beban kewajiban adat, berada di zona aman karena merasa berada di daerah sendiri, apalagi jika masih punya tanah warisan. Mungkin juga membuat daya juang menjadi kurang maksimal. Namun, yang namanya harta sebanyak apapun jika tak dikelola dengan baik, lama-lama juga habis. Lalu tanpa disadari tahu-tahu, permukaan air sudah nyaris menyentuh hidung. Jika tak segera bangkit, sebentar lagi bisa tenggelam. Ayo, bangkit Sematon Bali, dan jadilah tuan di tanah sendiri.